Pada prinsipnya saya ingin dinilai hanya oleh Allah saja. Kalau dilihat oleh makhluk kan katanya sih capek, betul capek. Kan kalau zaman-zaman sekarang kan harus diwaspadai ya, takutnya ngajarin di luar dari Quran Sunnah. Dia selalu bangga kalau ditelepon sama Ustaz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MQ, masih ingatkah dengan saya, Iin Marlina, salah satu penyiar radio umat dan MQ FM di tahun 99 hingga sekitar tahun 2005. Nah, salah satunya memandu acara Rumahku Surgaku. Kali ini hadir dengan berbeda di podcast MQ FM bersama teman diskusi kita, Teh Sasa Esa Agustiana. Di sini saya ingin menggali inspirasi dari teman diskusi hari ini seputar aktivitas, profesi, juga kehidupan beliau yang banyak menginspirasi para muslimah. Perannya baik dalam dakwah, profesi, atau nilai manfaat yang diberikan untuk umat dalam inspirasi muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Sasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Iin. Masya Allah ketemu lagi. Pesonaan di dia reunian. Teteh kita udah lama ya nggak bertemu ya. Alhamdulillah. Pada waktu acara radio umat kalau tidak salah. Betul sekali. Tahun 99. Ya, betul. Sekarang tahun 2004 gitu ya. Udah berapa lama ya? Menjelang 2024. Menjelang 2024 ya. Masih 2023 ya. Menjelang 2023 ya. Masya Allah Teh sudah lama sekali, tapi alhamdulillah masih seperti yang dulu. Aduh, ya seperti yang dulu. Tapi sehat ya Teh ya. Alhamdulillah sehat. Keluarga juga sehat ya. Ya Teh Iin kumaha ya Teh damang we. Orang Sunda keluar nih. Alhamdulillah Teteh qadarullah kita bisa bertemu, tapi kali ini dalam podcast MKFM. Biasanya kan di radio Teteh ya. Ya betul. Ya, alhamdulillah saya di sini akan menemani Teteh di podcast MKFM ini, dan di awal perjumpaan kita saya ingin kepoin Teteh sedikit Teh. Dikepoin nih gimana nih? Kalau kata pepatah Teh, tak kenal maka tak sayang. Iya, maka ta'aruf gitu ya. Maka ta'aruf, sekarang mau ta'aruf lagi Teh karena dia lama dan kondisinya mungkin berbeda ya Teh. Iya. Banyak yang harus digali. Sekarang kan saya sudah berumah tangga tuh. Kalau dulu masih gadis. Nah, itulah. Teh Iin salah satunya udah ibu-ibu. Ya Teteh, mengenai keluarga nih, saya ingin mengetahui tentang profil Teteh, aktivitas sehari-hari Teteh seperti apa sih, tentang keluarga Teteh. Sekarang udah berapa Teh putranya? Oh, saya menjadi Ari. Kalau putra atau putri tetap 3, tetapi yang bertambah alhamdulillah sekarang udah berkeluarga kan mereka, yang nomor 1 dan 2. Jadi keluarganya bertambah sekarang, saya sudah nenek-nenek, udah punya cucu 2. Dan alhamdulillah yang bungsu udah lulus barusan dari ITB S1, dan sekarang insya Allah sedang S2. Itu belum nikah, insya Allah itu. Satu namanya siapa? Didoakan oleh sahabat MKFM ya. Amin, kita doakan. Satu siapa Teh? Satu namanya Iqbal, yang kedua Sofi, yang ketiga Syifa. Alhamdulillah ya, jadi sudah punya cucu, jadi ramai Teh. Alhamdulillah. Oh, kalau cucu belum disebut ya? Namanya Ryan sama Selin. Alhamdulillah. Berarti menambah keceriaan di rumah dengan adanya cucu ya. Dititipin ke Nin. Itu kan ngasuh Teh. Alhamdulillah ngasuh atuh. Alhamdulillah ya. Tapi jadi guru TK lagi atau jadi jadi fresh lagi lah. Iya betul. Diterapkan langsung ke cucu, insya Allah. Senang ya Teh ya udah punya cucu. Kebayang Teh kalau lagi ngumpul ya. Saya pernah lihat juga tuh di IG-nya Teteh lagi ngumpul, senangnya. Iya. Kepo IG. IG Teteh naon coba. Teh Sasa Esa Agustiana kan? Bukan, sasa.esa. Sasa.esa. Bagi yang mau berteman boleh Instagramnya sasa.esa. Iya, bisa di-follow nih IG-nya Teh Sasa. Teteh tadi sudah menceritakan nih keluarganya Teteh. Kalau Teteh kegiatannya di rumah sehari-hari apa Teh? Oh gitu. Apakah sama dengan saya memasak gitu Teh? Alhamdulillah. Kan sekarang kita udah di 2023. Sebelumnya kan alhamdulillah kalau ke MKFM itu jam-jam pagi ya. Jam 10 sampai setengah 12. Nah biasa aja seperti kita ibu-ibu
harus mempersiapkan dulu kan orang-orang rumah. Tapi karena anak saya alhamdulillah udah beda rumah, jadi mereka sendiri punya kehidupan. Tapi yang bungsu alhamdulillah masih tetap saya perhatikan, kayak pas mau berangkat kan minimal tumbler air putih gitu kan. Itu suka diingetin. Kemudian juga kalau sarapan paginya yang sehat-sehat lah sekarang mah, nggak harus yang berat-berat tapi minimal ada asupan protein gitu. Saya juga mulai baca-baca gitu, ternyata anak-anak sekarang kan lebih well educated dalam hal kesehatan. Jadi saya kasih pagi itu ada sarapan untuk dibawa ke kampus gitu. Waktu kemarin-kemarin pandemi sih pernah mengalami juga, tadinya saya mau menemani di Jatinangor karena kampus anak saya kan yang bungsu ITB itu di Jatinangor, tapi selama pandemi 2 tahun alhamdulillah sih malah Zoom meeting ya. Jadi akhirnya saya waktu itu biasanya di rumah kayak ibu-ibu, jadi tiba-tiba kayak master chef. Tapi jadi seneng masak gitu. Saya juga suka kepoin IG-nya Teteh lagi menyiapkan makanan, menunya apa aja. Aduh, Teteh rajin masak. Ternyata Teteh saya itu suka masak ya, sama dengan ibu-ibu yang lain ya. Tapi kadang-kadang juga aplikasi itu adalah satu aplikasi tinggal pesen juga, karena kan bosan ogenya. Ya, terkadang ya Teh. Iya, ada juga. Ini aja tergantung situasi aja. Situasional, insya Allah. Kalau yang kedua tadi di mana Teh? Tadi tuh. Yang kedua kan belajar komunikasi. Kalau yang pertama teknik industri, yang terakhir ini rekayasa. Jadi yang udah tidak serumah tadi nomor 1 dan 2. Jadi di rumah cuma dengan nomor 3 saja. Insya Allah. Jadi dan gak ada khodimat ya, pokoknya. Masya Allah ya, Teh Sasa tidak ada khodimat. Kebayang ya Teh? Ya, tapi dah enak kan, gitu. Enak-enak aja kok, insya Allah kita bisa ngatur. Masya Allah itu yang patut diacungi jempol nih, seorang daiyah juga ibu rumah tangga. Terus seorang nenek juga, ada profesi baru ya, nenek juga ya. Ya, nenek. Ibu rumah tangga. Panggilannya Nin Sasa. Teteh, moto hidup Teteh apa sih? Moto hidup mencari ridho Allah. Masya Allah. Karena pada prinsipnya saya ingin dinilai hanya oleh Allah saja. Kalau dilihat oleh makhluk kan katanya sih capek, betul capek. Misalkan saya niatnya karena Linas, pasti misalkan karena Teh Iin gitu kan, nanti kan Teh Iin sendiri nggak mikirin saya gitu, saya malah aduh saya mau nyiapin makanan buat suami misalkan. Kalau niatnya karena suami, nanti kalau misalkan suaminya udah makan di luar, nantinya kecewa. Misalkan anak manusia kan, misalkan untuk anak-anak ternyata anak-anaknya pengen beli aplikasi dari aplikasi, nanti kecewa. Tapi kalau niatnya karena Allah, insya Allah gitu, pahalanya udah mengalir. Jadi apapun feedbacknya tetap tidak akan merubah niat kita karena Allah ya. Kalau bukan karena Allah kan nanti jadi kecewa ya Teh. Sedih, feedbacknya tidak sesuai dengan harapan ya. Karena kan kalau manusia itu kan terbatas, ada alfanya gitu, ada sakitnya, ada matinya, meninggalkan dalam tanda petik gitu. Ya, Teteh, tadi kegiatan di rumah ya seperti ibu-ibu pada umumnya ya. Sekarang kalau kegiatan Teteh di luar rumah nih sebagai daiyah, pasti Teteh jadwalnya, wah kebayangnya redo ini atau di mana? Saya nggak tahu nih, saya di radio di mana aja, kita cerita kupas Teteh di mana aja sih ya. Gitu. Oke. Gini, kalau saya sih prinsipnya kalau perjalanan dakwah kita awali dulu dari masa kuliah dulu ya. Nah, waktu masa kuliah itu saya tuh angkatan 84. Nah, di sini ada mungkin sahabat MKFM yang angkatan 84. Ada pasti. Ingin terus di mana 84? Terus di mana ini? Terus di SD gitu. Ya, saya tuh angkatan 84 karena SMA-nya 81. SMA-nya di SMA 3, SMA 3 Bandung. Kemudian kuliahnya di Universitas Pajajaran. Makanya suka ada yang nanya. Ambil hukum ya? Iya, kok ambil hukum tapi ke dunia dakwah gitu. Ternyata ada riwayatnya gini ya. Saya kan memang jilbabnya itu masa kuliah. Jadi waktu di SMA itu yang berjilbab itu sampai lulus itu hanya 3 orang. Itu zaman-zaman masuk lulusan 81 sampai 84 itu di SMA 3 itu yang berjilbab cuma 3 orang, tidak termasuk saya. Tapi mereka itu mendapatkan satu tekanan, yaitu tidak akan mendapat nilai olahraga. Sedangkan kalau di SMA 3 itu terkenal dengan renang jam 0. Kan yang teman-teman SMA 3 kan sebelahnya SMA 5 itu ada tempat renang tuh di situ. Sentrum dulu. Sentrum, itu jam ke 0. Jadi sebelum kita belajar jam 7 teh,
renang heula gitu. Nah saya termasuk yang renang berarti kan. Di situ juga udah ada merasa malu ya, itu ada Ikhwan, ada akhwat walaupun tidak bareng tapi kan nggak enak gitu ya. Itu ternyata fitrah kita tuh ada gitu. Nah dari situ terus masuk kuliah, disitulah di masuk kuliah itulah saya mikir gini, saya nggak tahu apa-apa ya tentang agama gitu. Makanya sambil kuliah sambil mesantren. Di mana teh? Nah mesantrennya itu aku mas sporadis waktu itu teh, ada aktivis-aktivis yang datang dari Jakarta, bikin liko-liko. Nah itu di rumah tapi ya. Terus ada bahasa Arabnya, ada macam-macam lah, ada fikihnya, ada apa gitu, dan ganti-ganti. Nggak tahu pokoknya saya disediain oleh kakak angkatan itu dari Jakarta gitu. Nah, lebihnya teh orangnya tuh nggak dibayar juga lagi. Pokoknya kayak makan nasi bungkus bareng gitu. Masya Allah. Pada masanya. Iya pada masanya. Nah, kalau orang lain mungkin mentoring agama di Salman ITB. Kalau saya nggak, itu liko di rumah-rumah. Alhamdulillah termasuk liko yang legal gitu kan. Kalau zaman-zaman sekarang kan harus diwaspadai ya, takutnya ngajarin di luar dari Quran Sunnah. Nah di situ saya ikut selama saya kuliah dari semester 1 sampai lulus tuh selalu belajar. Nah yang paling mantap mah belajar di pesantren Persatuan Islam Persis, di mana saya ketemu sama suami. Oh jadi situ jatuh cintanya. Tahun berapa itu teh? Ntar dulu ya lupa. Pokoknya mah masuk Persisnya udah di jilbab ya. Jadi bukan di jilbab gara-gara suami. No way. Jadi bahkan niat ke sana tuh benar-benar thalabul ilmi. Gitu. Banyaklah ustadz-ustadznya atau ustadzahnya. Di situ belajar hukum waris, terus juga karena kita ini basicnya SMA sama kuliah, ada tuh salah satu narasumber yang ya katakanlah meragukan lah, ini anak-anak SMA ya katanya gitu. Tapi dengan dilecut seperti itu saya mikir gitu, selama ini saya kemana aja nih gitu. Makanya terus aja belajar Islam dalam arti non formal. Terus saya ikuti, ada namanya pesantren Ahad, belajarnya setiap hari Ahad. Mentoring gitu? Bukan, ini mah kelas. Kelas. Kalau yang tadi kan di Koliko itu, yang dari luar tuh. Nah, kemudian akhirnya saya masuk yang pesantren Ahad setiap Ahad. Di situ saya belajar dari pagi sampai jalan maghrib. Itu. Terus salah satu gurunya ada Ustadz Aam. Nah, kenapa kok bisa berjodoh? Nah, apa mau ditanya juga? Sekalian teh. Bagaimana? Situ aja dulu. Jadi dakwah jadi jodoh gitu ya. Kan suka ada thalabul ilmi dan thalabul jodoh. Bagaimana gitu? Nah, itu ya. Kepo ditanyanya kepo. Misi sahabat MGM mau ilmunya. Nah, kebetulan saya kan belajar di sana. Ya, pada saat teman saya nih ngebet banget itu sobat saya tuh sama Ustadz Aam. Masya Allah. Ya selalu kalau tiap hari. Tapi emang nggak ada rasa sedikit pun. Nggak. Alhamdulillah sama Allah belum ya. Ngeceng gitu. Pikiran saya memang pengen belajar. Saya merasa ketinggalan. Itu ketinggalannya Ustadz Aam. Ada tapi tidak menjadi eye catching gitu. Termasuk tipe yang susah jatuh hati saya. Doga ya. Maaf ya. Nah jadi sebagai orang yang susah jatuh hati itu, alhamdulillah sih belajar aja masuk gitu ya. Semua ilmu tuh ternyata ada tajwidnya, ada gitu-gitunya. Bukan banyak lah ya, fikih sholat segala macam belajar. Nah akhirnya saya terpacu, aku juga walaupun dari umum aku pengen belajar gitu. Tapi tidak ke pribadi Ustadz Aam, memang Ustadz Aam ngajar semua kelas ya. Nah teman saya itu yang sangat ngefans banget. Yang curhat ke Teh Sasa. Dia selalu bangga kalau ditelepon sama Ustadz Aam. Masya Allah. Kemarin nelpon gini. Aku gitu ya. Biasanya gitulahnya. Ada satu buah ancaman nih katanya. Oh ya kamu ya kalau kena sama dia jangan apa-apa sini gitu. Dan hati teh ya sok we gitu ya. Kalau bahasa Sunda ya sok aja gitu ya. Tapi ya qadarullah, Allah tuh mungkin mengarahkannya secara halus. Ternyata teman aku yang sahabat ini tuh bilang gini, dia tuh butuh buku asuransi. Asuransinya asuransi ilmu hukum positif ya, bukan hukum Islam gitu. Karena saya kan memang belajar dan lagi skripsinya itu. Akhirnya dia bilang gini, dia mau pinjam buku loh katanya gitu. Tapi aku aja yang ngasih ya katanya dia. Iya silahkan aku bilangnya, makanya aku titipin lagi ke dia. Tapi karena itu buku itu kan bukan punyanya dia ya, makanya Ustadz mungkin juga nggak tahu modus gitu ya, orang alam sih ya, husnuzon ya. Terus dia nanya ini buku siapa gitu. Nah akhirnya Ustadz berusaha untuk mengembalikannya kepada saya, bukan lewat teman saya itu gitu. Dari situlah percakapan selanjutnya gitu. Ya yang sudah mulai
tanda-tanda dari situ? Karena kalau Ustazah Alma kan di Bandungnya kan dia sebetulnya asli keluarganya di Ciamis, di Tasik gitu, dan keluarganya tadinya juga di daerah Kopo, akhirnya pindah tuh ke Tasik lagi. Jadi di sini itu beliau sama keluarga bapak angkat lah gitu. Orang tuanya tuh menitipkan Ustaz Am dan adiknya namanya Ali Usman almarhum, sudah wafat, beda 2 tahun tuh dengan saya dan suami. Nah, saya seumur dengan suami. Nah, di rumah Ustadz Atang waktu itu dititipkan gitu. Jadi 2 pemuda ini tuh di Bandung tuh sebetulnya benar-benar dititipkan oleh ayahnya untuk belajar di pesantren Persatuan Islam gitu. Jadi saya ketemu sama Ustadz Am lewat izin Allah aja sih di pesantren itu. Masya Allah. Gitu. Ini belum ada di podcast manapun teh. Belum ada di acara apapun. Hanya di podcast MPFM tentunya ya. Iya. Masya Allah teteh itu ya kalau sudah jodoh mah ya teh. Iya, dimudahkan oleh Allah. Ya, kebayang anak Fakultas Hukum Universitas Pajajaran pesantren ke Persis, ketemu sama salah satu santrinya yang seumuran. Gitu. Terus gimana teh? Teteh tiba-tiba terjun ke dunia dakwah. Apa yang membuat teteh tertarik? Padahal kan backgroundnya hukum. Iya, betul. Alhamdulillah, qadarullah tuh kan selama di pesantren yang tadi yang mendatangkan dari Jakarta. Bukan yang dari Persis itu, kan selalu dibangkitkan untuk giroh dakwah gitu. Masih ingat ke teteh waktu nikah usia berapa? Nikah mah 24. Karena teman-teman mah lagi sibuk mau sidang, teteh lagi. Saya malah mempersiapkan pernikahan gitu. Jadi saya mah sibuknya belajar agama gitu. Padahal kalau bahan-bahan skripsi mah udah selesai. Saya kan penelitiannya tuh di PT Dirgantara. Jadi ngebahas asuransi pesawat helikopter di PT DI. Waktu itu makasih sama bagian legal di PT Dirgantara, di PTN itu saya kalau rajin gitu datang ke sana tuh ngelewatin kuburan. Jadi mau ke PTN tuh dulu mah masih zaman bemo. Harus benar-benar turunnya kalau mau cepet tuh shortcutnya tuh ke kuburan. Betul, di sebelahnya kan. Jadi kalau mobil mah nggak ada, dulu nggak ada, jarang, nggak ada Gojek, nggak ada macet ya teh, nggak ada HP. Ini zaman apa ya? Zaman bebas area medsos lah. Nah, jadi betul-betul seperti itu teh. Alhamdulillah diberi Allah tuh kemudahan untuk tadi belajar agama, walaupun saya kuliahnya di hukum, yang namanya hukum positif tentu kan. Nah udah gitu di situ saya menyadari bahwa hukum yang absolut mutlak dan tidak relatif itu hanya hukum agama. Disitulah saya merasa bahwa kalau hukum positif itu ada juga tergantung kepentingan gitu kan, power tends to corrupt katanya gitu. Serem juga ya. Kalau ada kekuasaan malah bisa membuat jadi orang itu di luar nalarnya lah ya, tends to corrupt. Nah, akhirnya saya tahu Islam itu ada jawaban. Memang terlahir keluarga Muslim, tapi belajar agamanya itu jadi sporadis tadi kan. Tapi alhamdulillah dengan adanya pesantren, ditambah satu lagi itu belajar sama Kiai Haji Rusyad Nurdin almarhum. Sama Ibu Dati Rusyad itu jazakallahu khairan juga, karena beliau walaupun beda umur gitu tapi sangat mengayomi, dan sekarang beliau udah wafat tapi juga beliau seperti orang tua sendiri. Pokoknya orang-orang yang berjasa itu membentuk saya dakwah itu dalam arti nggak punya ilmu yang sifatnya ustadz yang dari Timur Tengah gitu. Tapi dari mereka lah saya merasa bahwa memang Islam itu kebutuhan kita bersama. Kalau nikah dengan suami, justru suami itu malah bilang gini, kan saya tuh pengen belajar nih sama suami, tapi tiap kali mau belajar sama suaminya udah pulang malam kan. Jadi pernah dulu waktu itu saya belajar Al-Baqarah nih, ayat-ayat awal. Di situ kebayang gitu ya belajar Quran sama suami sendiri gitu. Gimana itu rasanya? Rasanya tuh sering dimarahin. Galak kan? Ini tuh nggak ngerti apa gimana gitu. Ya mungkin saking sayang gitu, dan dia udah capek. Itu belajarnya jam 12 malam atau
Jadi kan hari sayanya pengen belajar, dia mungkin pengen istirahat. Nah, karena memang dulu itu beliau 4 hari di Jakarta, 3 hari di Bandung. Ya, sering Dan tinggal. kita nggak pernah misalkan aku dibawa ke Jakarta, enggak, karena beliau bilang nggak usah ke Jakarta, aku masih hidup di emperan masjid. Kebayang nggak? Aku dibilang gitu, tapi memang saya punya anak tuh langsung beda 2 tahun kan? Ya. Nomor 1 Iqbal sama Sofi itu beda 2 tahun. Jadi sekali ngangon, sekali saya kalau mau dakwah keluar, itu saya harus punya akhwat-akhwat yang titipan gitu. Iya, iya. Kebetulan ada namanya Teh Yanti, Teh Nina, mungkin masih inget ya. Buat ngasuh ya Teh? Jadi saya belajar dakwah itu sebenarnya sambil bawa anak. Kalau setelah nikah, di mana ada ibunya, di situ pasti ada anaknya 2 langsung. Karena beda 2 tahun, ada mainan, ada makanan. Suami juga lagi di Jakarta. Tapi kalau yang waktu semasa kuliah, itu sebagai kakak mentor kan belum nikah tuh, kakak mentor waktu itu mah benar-benar nge-mentor tuh ya kita liko-liko di serambi masjid gitu, habis kuliah. Jadi belajar dakwah tuh awalnya dari mentoring dulu. Kita ngasih jadi kakak mentor gitu. Di semester akhir tapi itu. Jadi memang Fakultas Hukum zaman saya itu termasuk yang garing agama. Karena yang berjilbab di zaman saya dari 220 mahasiswa dan mahasiswi, yang berjilbab cuma 2 orang. Saya sama 1 lagi, ada teman akhwat. Jadi perjuangannya lebih besar ya? Ya, jadi di tengah minoritas. Jadi 220 mahasiswi dan mahasiswa di angkatan 84 Fakultas Hukum yang berjilbab cuma 2, saya sama 1 lagi. Dan kalau di SMA, saya belum berjilbab tadi kan, saya cerita yang berjilbab itu cuman 3 orang. Dan itu yang membuat saya mikir, kenapa mereka bisa kuat akidah gitu, buat kuat akidah istiqomah, walaupun diancam tidak dapat nilai nilai olahraga, tapi mereka kok bisa gitu ya. Dan dibayang-bayangi tidak lulus, tapi ternyata lulus ya, walaupun tetap pakai jilbab. Dan salah satunya juga mereka tuh ada yang saya kenal dari sejak SD, dan dia menjadi dokter. Insya Allah ya. Kalau Dokter Putri Rita Kapal, saya teman SD-nya. Saya kan di SD Muhammad Toha dulu. Dan keluarga juga mendukung ya Teh ya, saya Teh masuk ke dunia dakwah. Senang, alhamdulillah. Karena ada satu frekuensi dengan Ustadz kan, sama-sama dakwah. Kalau itu mah sebenarnya cerita tentang suami dukung atau enggak, tadi kan saya bilang bahwa saya tuh pengen belajar dong, karena suami makan pulangnya malam segala macam, ya akhirnya diserahkan terus sama saya. Paling saya cuma minta rujukan referensi buku. Saya suka bilang, Pak, panggilnya kan teh papa, tapi bukan papa ayah, bukan ya, pas suami, Pak, kasih buku-buku dong gitu. Dikasih aja buku-buku. Dari situlah saya banyak belajar. Ini kalau mau belajar ini. Gitu. Jadi itu cara mendukung Pak kepada Teh Sasa dengan memberikan buku-buku yang untuk dibaca oleh Teh Sasa ya.